Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati guru kita bersama Gus Faiz. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid wal ustadat. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW. Yang saya hormati ketua panitia. Yang saya hormati ketua majelis taklim dan dzikir An-Nahdhah. Yang saya hormati ketua DKM At-Thayyibah beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati tim hadroh. Tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hidupnya digampangkan, urusan rezekinya dilancarkan. Mudah-mudahan panjang umur, barokah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya kepada Gus Faiz, saya naik terlebih dahulu. Mudah-mudahan tidak kurangi rasa hormat saya, karena kalau beliau walaupun labelnya Gus, hakikatnya kiai besar. Kalau lihat dari segi keilmuan dan dari segi nasab, beliau itu pewaris, kalau saya perintis. Karena saya bukan anak kiai, saya anak petani. Tapi ya Allah menakdirkan saya, kata orang, jadi kiai. Tapi saya tidak merasa jadi kiai. Saya sih pengennya dipanggil Gus, tapi nggak layak karena bukan anak kiai. Ya mau nggak mau saya jadi korban, jadinya disebut kiai. Mudah-mudahan jadi doa, karena kiai itu adalah panggilan untuk seseorang yang sepuh dari segi pemikiran, sepuh dari segi ilmu, pengalaman ibadahnya banyak, akhlaknya soleh. Mudah-mudahan itu menjadi doa buat saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin alladzina rahimakumullah, kita awali acara pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus memulai acara pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin ribalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u aw ajdamu aw abtaru. Setiap pekerjaan yang baik menurut syariat, apabila tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tersebut seperti hewan yang tidak ada buntutnya, seperti hewan yang tidak ada tanduknya, seperti hewan yang mempunyai penyakit. Artinya hewan tersebut nilai jualnya murah.
amal atau pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka nilainya di hadapan Allah itu murah, pahalanya kecil, barokahnya sedikit. Maka setiap pekerjaan yang baik menurut syariat dianjurkan harus diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca bismillahirrahmanirrahim ini secara asal adalah sunnah, tetapi kemudian hukumnya berkembang sesuai dengan pekerjaannya. Kalau hukum pekerjaannya itu sunnah, ya membaca bismillahnya sunnah. Kalau hukum pekerjaannya wajib, ya membaca bismillahnya jadi wajib. Kalau pekerjaannya makruh, maka jadi makruh. Kalau pekerjaannya haram, baca bismillahnya jadi haram. Ngaji malam hari ini, pekerjaan ini merupakan yang wajib, yang sunnah, makruh atau haram? Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, fardu ain. Maka jadi wajib kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau pekerjaannya sunnah, sholat sunnah, baca bismillah, hukumnya jadi sunnah. Kalau pekerjaannya haram, misalnya kita mau maling, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, maling motor, jadi haram bacaan bismillahnya, bukan dapat pahala. Saya mau maling, mudah-mudahan barokah. Maling motor, bismillahirrahmanirrahim dulu, diaminin lagi sama warga ya. Bukan barokah, malah jadi maksiat bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kalau pekerjaannya makruh, nah ini kebagi dua, agak beda bapak-bapak. Karena makruh itu ada makruh dati, ada makruh aridi. Makruh aridi, makruh yang baru, dimakruhkan karena berpotensi bisa menimbulkan bahaya untuk tubuh kita, untuk diri kita. Misalnya merokok, itu hukumnya makruh. Maka ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, hukum bacaan bismillahnya jadi apa kira-kira? Harusnya jadi makruh, tapi karena merokok itu pekerjaan yang dimakruhkan secara aridi, hukumnya jadi sunnah. Nah, bapak-bapak ngerokok bismillah dulu pak, biar barokah ya, biar nggak ngantuk ngajinya. Nah itu ada rokoknya, ada. Kalau nggak ada beli dulu, jangan minta panitia, ngerepotin. Karena itu makruhnya aridi. Atau misalnya makan petek, makan jengkol, itu kan hukum makruhnya aridi. Setiap makruh yang aridi, yang baru, maka ketika kita mau mengerjakannya, hukum bismillahnya ini harusnya makruh, tapi ini tidak, jadinya sunnah. Karena itu hukum pekerjaannya makruh aridi. Yang kedua ada makruh dati. Secara asal perkara ini memang makruh. Mohon maaf, ini agak sensitif, bukannya jorok, tapi memang hukum harus disampaikan seadanya. Mohon maaf nih sebelumnya. Contohnya apa makruh dati? Mohon maaf banget, melihat kemaluan sendiri atau melihat kemaluan istri, itu hukumnya makruh dati. Maka pada saat kita mau melihat itu, baca bismillah, bismillahnya jadi makruh pak. Nah itu baru makruh, nggak sunnah gitu. Karena memang hukumnya makruh dati, melihat kemaluan sendiri atau istri kita. Makanya kalau itu jangan dilihatin doang pak ya. Nah, makruh pak. Hajar saja. Ada istrinya ada.
Nah, alhamdulillah. Keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak. Di antaranya saya suguhkan salah satu kisah dari seorang wali besar. Suatu hari ada seorang perempuan cantik, pekerjaannya ini memintal atau menyulam. Ketika menyulam di rumahnya, di halaman rumahnya, dia memakai cahaya seadanya. Zaman dulu belum ada listrik, pakai cempor, pakai obor. Tapi selang beberapa lama ada rombongan orang berjalan melewati halaman rumahnya sambil membawa obor, membawa lentera. Dan cahayanya ini, cahaya obor dari orang yang lewat, menerangi pekerjaan si perempuan tersebut. Dia merasa terbantu ketika menyulam dengan adanya bantuan cahaya dari lentera yang dibawa oleh rombongan yang tadi berjalan. Selesai memintal atau menyulam, perempuan ini mikir, ini pekerjaan saya haram apa halal? Karena saya dibantu oleh cahaya yang bukan milik saya. Sampai bingung dan akhirnya dia berangkat kepada Imam Ahmad bin Hambal menanyakan bagaimana hukum status pekerjaan menyulap dengan situasi seperti tadi yang dijelaskan. Imam Ahmad kaget, masih ada perempuan yang sangat warok, yang sangat teliti. Kalau kita kan boro-boro urusan yang seperti itu, yang subhat saja kita kan sering melakukannya. Kadang yang haram, kita kadang-kadang pakai wifi orang lain kan nggak merasa itu haram kan. Kita mendapatkan cahaya dari lampu tetangga tidak merasa itu haram, bablas saja, tidak ada pikiran sama sekali. Kadang-kadang kita mengecas HP di masjid kan gitu, tanpa izin dari pengurus. Kadang-kadang kita ngecas HP di mana? Di tempat orang lain tanpa izin. Dan kita biasa-biasa saja, tidak ada beban. Karena kita bukan wali ya. Maka teruskan saja seperti itu. Nah itu naluri wali memang beda. Ada kesalahan sedikit langsung jadi pikiran yang mengganggu dirinya. Kata Imam Ahmad, Anda ini siapa? Perempuan ini menjawab, saya saudara perempuannya Bisri Al-Hafi. Imam Ahmad bin Hambal seketika menangis terseduh-seduh. Kenapa menangis? Karena Bisri Al-Hafi ini adalah seorang wali besar. Backgroundnya memang Bisri Al-Hafi ini adalah seorang pemabuk dan penjudi. Tetapi ketika dia mabuk kemudian berjalan menuju rumahnya dalam keadaan sempoyongan, dia melihat ada kertas tergeletak yang mana di kertas tersebut ditulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diambil oleh beliau dan dimuliakan, disimpan di tempat yang terbaik, diberikan parfum yang sangat harum dengan niat memuliakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Besoknya ada ulama yang soleh, terkenal wali juga, bermimpi. Di dalam impiannya beliau didatangi oleh malaikat. Malaikat ini berkata, wahai Syekh, sampaikan kepada Bisri Al-Hafi bahwa dia telah dimuliakan oleh Allah seperti dia memuliakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seketika ulama ini bangun dan terkaget-kaget. Kenapa? Karena yang dia impikan itu, yang disebut namanya dalam impiannya itu adalah Bisri Al-Hafi, yang mana tukang mabuk dan tukang judi. Masa iya Allah memuliakan tukang mabuk dan tukang judi? Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Bisri Al-Hafi seketika tobat dan tidak pernah mabuk, tidak pernah judi lagi, tidak pernah mendekati tempat-tempat yang berpotensi untuk melakukan maksiat. Saking malunya Bisri Al-Hafi dengan dosanya, semenjak itu beliau tidak pernah memakai sandal kalau berjalan kemana-mana. Bukan tidak punya, alasannya karena menurut beliau tanah
tanah yang dia injak lebih mulia daripada dirinya. Dirinya yang penuh dengan dosa kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia malu untuk menginjakkan kakinya dengan alas kaki ke atas tanah. Maka disebutlah al-hafi, orang yang tidak pernah pakai alas kaki. Beliau hanya memuliakan. Apalagi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memuliakan kita dengan derajat yang tinggi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ketemu kertas ada tulisan Al-Quran, baik itu surat Al-Fatihah, baik itu Bismillahirrahmanirrahim, ambil. Jangan sampai terinjak-injak. Sekiranya kita tidak bisa menyimpannya dengan baik, bakar. Potongan kertas dari Mashaf Al-Quran yang kita temukan yang tergeletak di jalan, di rumah, atau dimanapun, secara hukum harusnya seperti itu. Nah, oleh-oleh untuk hari ini, malam hari ini, pengajian dalam rangka Safari Maulid Arba'in ini, bagaimana kita bisa mengistiqomahkan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada saat kita mau melakukan apapun itu pekerjaannya, yang penting tidak dilarang oleh syariat. Makanya ketika kita mau keluar rumah, bacaannya apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tadi baca bismillah itu apa, Bu? Nah, ada yang iya, ada yang enggak. Banyakannya enggak kayaknya. Bablas langsung pergi. Paling yang kita ingat HP ketinggalan, nih HP ketinggalan kan gitu. Uang ketinggalan, uang ketinggalan kan. Istri saya ketinggalan nih kan gitu. Kalau tidak baca bismillah jarang ingat, kecuali ada yang ngingetin, kiai, ustaz, oh iya tadi belum baca bismillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita ditakdirkan bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu. Kalau tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini. Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang pilihan Allah. Berapa banyak di luaran sana yang waktunya luang, hartanya banyak, sehat, tapi tidak mampu hadir di pengajian karena belum kebagian rahmat Allah. Kalau kita yang hadir di sini mau ikhlas mau kagak, kepaksa sama suami atau tidak, malu sama tetangga atau tidak, atau karena saya pengurus makanya saya hadir, hakikatnya tetap oleh Allah dipaksa untuk menghadir pengajian, dan ini harus kita syukuri. Alhamdulillah. Nikmat yang kita rasakan itu sangat banyak. Yang paling luar biasa nikmat yang kita dapatkan adalah hidup. Bapak-bapak banyak duit, kalau kagak hidup percuma. Ibu-ibu cantik, kalau nggak hidup percuma. Nggak ada yang mau bapak-bapak kalau ibu-ibunya nggak hidup. Bapak-bapak ganteng, kalau nggak hidup percuma. Ibu-ibu kagak ada yang mau, ada juga takut. Ya, orang yang nggak hidup kan mati, berarti mayit kan, itu jenazah. Jadi hidup ini merupakan nikmat yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kita jangan merasa bahwa diri kita ini menjadi korban. Jangan merasa selalu jadi korban. Jangan sampai ada pertanyaan dari sekian banyak rahmat dan nikmat Allah, untuk saya apa? Itu pertanyaan kurang ajar sebenarnya, dan harus diajari. Kita tidak sadar kita hidup ini nikmat, walaupun tidak banyak, alhamdulillah, Pak. Karena tidak ada jaminan orang yang banyak hartanya bisa hidup bahagia. Apalagi orang yang tidak punya harta kan gitu. Tidak ada jaminan untuk bahagia. Yang paling besar lagi nikmat dari Allah, iman Islam. Kita tidak pernah meminta menjadi orang Islam. Kita tidak pernah meminta menjadi orang mukmin yang beriman. Tapi tahu-tahu kita iman, tahu-tahu kita Islam.
Alhamdulillahnya kita dilahirkan dari keluarga muslim. Bapak kita Islam, ibu kita Islam, lingkungan kita Islam. Akhirnya kita menjadi orang Islam. Bayangkan kalau bapak-bapak dilahirkan dari keluarga non muslim, keluarganya banyak, lingkungannya banyak non muslim, bisa jadi sekarang kita jadi non muslim. Dan ini merupakan nikmat yang tidak ada bandingannya. Dibandingkan dengan dunia dan seisinya, masih besar nikmat iman dan Islam. Bahkan nikmat yang paling besar menurut Sayyidina Ali, meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam, karena jaminan untuk masuk surga itu iman. Amal kita banyak, sedekah, berbagi, silaturahmi, tapi tidak iman, maka kesemuanya ini tidak akan berbuah menjadi pahala. Makanya ada istilah miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la Miftahul jannah artinya kunci surga. La ilaha illallah sama dengan iman. La ilaha illallah itu sama dengan iman. Kita jangan terlalu naif ketika ada orang yang meninggal tidak bisa baca la ilaha illallah atau tidak bisa membaca syahadat. Wah, ahli neraka nih orang itu. Karena ketika meninggal dia cuman Pak nyebut, jawabnya nyebut, nyebut. Wah, ahli neraka itu. Karena itu bahasa dohirnya saja. Bisa jadi orang yang meninggal tersebut tidak bisa membaca la ilaha illallah, tapi hakikatnya, hatinya membawa iman dan Islam dalam keadaan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah lisannya, hatinya tidak beriman, hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya bahasa kiasan saja. Kunci surga itu adalah iman. Kemudian Islam untuk apa? Untuk kekayaan kita di dalam surga. Ngaji kita dibarengi dengan iman akan menjadi bangunan megah nanti di surga. Sedekah kita dibarengi dengan iman maka nanti akan menjadi pengawal kita, pembantu kita yang menemani kita di surga. Seluruh amal yang kita lakukan itu adalah fasilitas yang akan kita dapatkan nanti di surga. Makanya ada orang yang beriman tapi amalnya sedikit, ya di sana menjadi orang miskin. Strata sosial di surga itu ya ada loh. Ada orang yang derajatnya tinggi, ada yang setengah, ada yang sangat rendah. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin. Tergantung amal perbuatannya. Maka kita harus bersyukur ketika ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di pengajian, bisa mengikuti kegiatan Safari Maulid Al-Banin. Bersyukurnya kita sadar bahwa ini adalah ketentuan Allah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya beliau kita jadi ada, karena penciptaan pertama oleh Allah sebenarnya bukan Nabi Adam tapi Nur Muhammadiyah.
Ada hadis qudsi mengatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya kalau Nabi Muhammad nurnya tidak diciptakan oleh Allah pertama kali, maka tidak akan ada makhluk lain. Jadi oleh Allah diciptakan nur Muhammadiyah, cahaya kenabian, cahaya Muhammad. Dari cahaya ini dipecah menjadi seluruh makhluk. Makanya sebadung-badungnya orang, senakal-nakalnya orang, ada sisi baiknya karena memang diciptakan dari nur Muhammadiyah. Sehingga kita tidak bisa menjustifikasi orang yang dohirnya menurut kita salah, banyak maksiatnya, kemudian kita cap ahli neraka, kita cap ahli celaka. Bisa jadi pada ujung hayatnya orang ini tobat, kemudian membawa iman dan Islam, selamat di akhirat. Bisa jadi kita yang sekarang soleh nanti ketika meninggal tidak membawa iman dan Islam, na'udzubillahi min dzalik. Maka harus dirawat iman dan Islam kita ini. Cara merawat iman ini yang harus benar-benar kita kaji adalah ilmu tentang hati batin. Ilmu tentang hati atau batin ini kita sebut dengan tasawuf, tauhid. Bukan berarti fikih tidak penting, tapi hari ini orang gandrung kalau urusan fikih kan? Disodorkan tasawuf tauhid, takut ketinggian Pak, bukan bagian saya Pak. Kenapa mereka bisa mengatakan itu? Karena belum tahu pentingnya ilmu tasawuf dan tauhid. Di dalam kitab Kifayatul Aqiyah dijelaskan, syariat ini seperti perahu, thariqat atau tasawuf seperti lautan, tauhid atau hakikat seperti permata di dasar lautan. Inna syari'ata kasafinah wa thariqata kal bahri wa haqiqatan dzurun gula. Kemudian dijelaskan kalau kita beramal sholat, zakat, puasa, tapi hati kita kotor, maka pahala yang akan kita dapatkan itu sedikit, bahkan bisa jadi tidak ada pahalanya sama sekali. Penting nggak kira-kira ilmu tasawuf kita pahami? Penting kalau melihat ke sana. Karena analoginya seperti kita kalau kerja di PT kagak digaji, kira-kira mau nggak Pak? Ya kagak mau lah. Atau misalnya kerja kita di PT, masuk jam 6 pagi, keluar jam 11 malam, gajinya cuma 200.000 sebulan, kira-kira mau nggak? Ya kagak mau lah. Sama halnya ketika kita ibadah, ketika kita beramal, kalau hanya memakai ilmu fikih, tidak memakai ilmu tasawuf, tidak memakai ilmu tauhid, bisa jadi pahalanya sedikit atau bisa jadi tidak ada pahalanya sama sekali. Pasariatun bila tori bila hakikatin atilatun. Syariat tanpa hakikat nol. Wa hakikatun bila syariatin, hakikat atau iman tanpa syariat batilatun, batal. Ada orang yang iman tapi nggak mau sholat, cukup ingat saja, batal imannya. Jadi harus berbarengan antara syariat, thariqat, hakikat. Kenapa saya menekankan ke tasawuf dan tauhidnya? Karena kalau untuk urusan fikih orang udah pada senang semua, tapi kalau ngaji tasawuf tauhid jarang orang yang tertarik. Kenapa? Karena biasanya lebih membahas tentang urusan pribadi kan gitu. Seolah-olah ketika membahas riya, ujub, takabur, hasud, iri, kita merasa tersindir. Ya kiai nyindir saya terus ya kiai. Padahal bukan nyindir, dianya saja yang ada di tengah rel kan begitu. Kemudian kereta api datang ya ketabrak. Kalau nggak mau kesindir, pindah, jangan ada di tengah rel. Kiai ngebahas riya, ngebahas hasud, ya jangan hasud, jangan riya, biar nggak merasa tersindir kan. Kalau urusan fikih tidak ada yang tersindir dengan pembahasannya.
Karena yang dibahas tentang hukum ibadah, rukun munakahah, rukun jinayah, rukun muamalah, tentang ketentuan-ketentuan menjalankan syariat Islam. Kan begitu. Tapi ternyata ketika hati kita kotor, ketika hati kita tidak dipenuhi dengan tasawuf dan tauhid, maka nanti amal kita taruhannya, Pak. Tahu-tahu ternyata pas kita meninggal dunia mendapatkan catatan amal nol semua, kaget kan? Nggak bisa balik lagi kita ke dunia untuk beramal. Maka sadari sekarang, mumpung kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran itu terbangun, maka ada action, ada keinginan kuat untuk menggali ilmu tasawuf. Al-Quran menjelaskan begini, air yang turun dari langit disebutnya apa, Pak? Hujan. Hujan. Turun ke bumi, ketika di tanahnya itu ada tai kucing, maka air hujan ini ketika menggenang hukumnya suci apa mudah najis? Najis. Padahal dari sananya suci. Gambaran, kalau hati kita kotor penuh dengan penyakit hati, yang kita lakukan boro-boro yang salah, yang benar sholat, zakat, puasa, ngaji. Kalau hati kita kotor, jatuhnya jadi najis, jatuhnya jadi kotor. Makanya kita sering mengalami, saya sendiri pun sering mengalami, seminggu atau sebulan kita rajin puasa misalnya, selesai puasa atau di pertengahan kita puasa, lihat orang pekerjaannya makan sampai 2 piring, gimana hati kita? Hati kita pasti merasa soleh, nih orang makan mulu pekerjaannya, puasa gitu. Karena kita sedang puasa. Jadi kita merasa paling soleh dan menghina, merendahkan orang lain. Kalau hati kita kotor pasti begitu. Kita rajin sholat sunat, ada orang yang berjamaah tidak pernah sholat sunat. Ini aki-aki sudah bawa tanah, bukannya malah banyak ibadah, habis sholat wah, kayak saya dong, rajin sholat sunat. Hati kotor seperti itu ujungnya. Apapun yang kita lakukan seperti air hujan yang tadinya suci turun ke bumi ada tai kucing yang jadi bukan najis. Maka pentingnya tasawuf dan tauhid itu di sana, supaya ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan ini akan berbuah menjadi kebaikan pula untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Penting ya, Pak. Walaupun tasawuf ini menurut kisah-kisah yang disodorkan itu berat. Contoh dalam warok saja, Imam Hanafi di negaranya pernah kehilangan sapi milik negara. Karena sapi ini tidak ditemukan, beliau sampai tidak mau makan daging sapi selama 7 tahun. Kenapa? Takut ada orang yang menemukan sapi negara kemudian disembelih dijual, kenanya yang beli Imam Hanafi misalnya. Jadi itu kan subhat. Jangan-jangan ini sapi negara yang hilang gitu. Akhirnya beliau ngambil jalan kehati-hatian, tidak mau makan sapi selama 7 tahun. Kalau kita bisa ya, nggak makan daging sapi selama 7 tahun. Bukan karena Allah, karena punya duit. Betul. Kita boro-boro yang subhat, kadang yang haram saja berani untuk kita makan. Sehingga ketika kita mau masuk ke dunia tasawuf berat, Pak. Saya bukan, kayaknya bukan bagian saya belum nyampe ke sana. Ada kalimat keluar dari mulut orang tersebut dengan kalimat tersebut karena dia belum memahami tasawuf itu sebuah pilihan atau sebuah tingkatan. Misal di dalam waro, lahir di dalam waro itu kan ada 4 tingkatan. Waronya orang adil atau orang awam, menjauhi perkara yang haram jelas menurut syariat, riba, barang yang dapat maling atau apalah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua ada waronya orang mutakin, menjauhi perkara-perkara yang subhat. Subhat itu perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Seperti kita menemukan uang 1 juta di jalanan, diambil apa enggak kira-kira? Ambil. Nah itu barang subhat, jangan dulu digunakan, harus disebar dulu di lingkungan sekitar.
share di grup-grup. Ada yang kehilangan uang nggak? Kalau selama setahun tidak ada yang mengaku, maka jadi milik kita. Sanggup nggak kira-kira nunggu setahun? Sanggup, tapi giliran bentrok dengan kebutuhan setoran ya pinjam dulu dah. Gampang deh, susah kita untuk melakukan itu. Mudah-mudahan cepat ketemu. Ada warungnya orang solihin. Ini orang solihin paling hebat. Seperti orang soleh warungnya orang ini menjauhi perkara-perkara yang halal yang bisa menyebabkan dirinya jauh dari Allah, susah untuk ibadah. Sayyidina Umar berkata, saya meninggalkan 9 dari 10 yang halal. Ada barang 10 halal, yang beliau ambil cuma 1, 9-nya dia buang. Nah, kita enggak. Kalau ada yang hal 10, kita nambah jadi 11 kan? Jadi 12. Terakhir warungnya sedikit, ini paling hebat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan ingatannya kepada Allah. Punya mobil lupa ke Allah, buang. Nah, warnanya sedikit. Punya duit banyak lupa ke Allah, buang. Punya HP malah maksiat jauh dari Allah, buang. Punya istri malah jauh dari Allah, buang, nambah, buang, ganti. Warnanya sedikit. Kalau kita kan nambah, semakin lupa semakin banyak istrinya kan. Ketika mendengar itu kita memahami, oh berarti kita harus waras seperti itu. Waduh, saya nggak sanggup, karena memahami tingkatan waras tersebut sebagai sebuah pilihan, padahal itu adalah sebuah tingkatan. Kita tidak perlu memaksakan untuk menjadi waroknya orang solihin kalau kita ada di makom waroknya orang awam, orang adil. Maksimalkan saja di waroknya orang adil. Jauhi perkara yang haram, benar-benar harus kita jauhi. Kalau kita benar-benar menjauhi perkara-perkara yang haram, maka akibatnya hati kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, maka akan mudah mengamalkan waroknya tingkatan 2, 3, dan 4. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Segampang itu, Pak. Jadi ngaji tasawuf walaupun materinya berat, tidak semuanya harus langsung diamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang mampu kita lakukan, itu yang harus kita lakukan. Kalau belum mampu kita lakukan, ya jangan memaksakan. Semudah itu, sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan anugerah rasa ingin tahu tentang ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Nah, mudah-mudahan juga dengan hadirnya kita di sini, kita digolongkan menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka perbanyak sholawat supaya kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya yang mana saja boleh. Ini jam berapa ya, Gus? Ikut tadi, Gus. Saya nggak enak kalau dia kelamaan. Sholawat yang asli dari Nabi itu cuma satu ya. Sholawat apa kira-kira? Maria, Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu yang asli dari Nabi. Sisanya yang dibaca tadi oleh tim Hadroh itu buatan ulama. Maka ada orang yang membid'ahkan sholawat. Memang benar bid'ah. Ini pelaku-pelaku bid'ah nih. Bid'ah itu bukan sebuah hukum, tenang. Bid'ah itu status pekerjaan, bukan hukum. Karena hukum itu cuma ada haram, halal, mubah, sunnah, makruh. Halal, haram, sunnah, makruh, wajib. Kalau bid'ah bukan termasuk hukum, tapi status pekerjaan. Segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan dicontohkan itu bid'ah. Bapak-bapak makan pakai sendok bid'ah, karena Rasul tidak pernah pakai sendok. Bapak-bapak makan pakai tangan
tapi tangannya 5 jari, bid'ah. Karena Rasul 3 jari. Kalau bapak-bapak kan begini makannya, kayak beko. Ya, bid'ah harusnya 3 jari. Tapi ya susah, makan nasi padang 3 jari, Pak. Makan sop gimana? Kelamaan. Apalagi kalau pakai sop. Tenang, itu memang bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah halal atau mubah. Karena status pekerjaannya yaitu makan adalah perkara yang mubah kan. Maka bid'ahnya jadi bid'ah mubah. Pakai motor bid'ah, bid'ahnya bid'ah mubah. Karena zaman Nabi pakai onta. Kalau nggak mau bid'ah ya pakai onta kemana-mana. Belipo naik onta gitu. Misal dimarahin sama satpam. Yang ngisi di mana wae pandit. Kalau ngaji seperti ini atau maulidan lah ya, peringatan maulid Nabi, itu bid'ah juga. Tapi nanti bid'ahnya apakah halal, haram, wajib, sunnah, tergantung isinya. Dulu di Kanal Roda kata mertua saya, kalau memperingati maulid Nabi itu diisi dengan dangdutan, Pak. Jadi nyewa orkes dangdut, artisnya yang seksi. Kalau sekarang dia Yubi lah ya. Terakhir ngebersihin pusaka kayak keris apa gitu. Itu adalah sebuah kemaksiatan. Maka peringatan maulid Nabi ini bid'ah yang haram jadinya. Kalau sekarang kita memperingati maulid Nabi diisi dengan pengajian hukumnya wajib, maka jadi bid'ah wajib. Kita memang pelaku bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang wajib. Maka sholawat pun demikian. Buatan ulama bid'ah, tapi sholawat itu merupakan perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Sallu alaihi wasallimu taslima. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Solawat dari Allah rahmat, solawat dari malaikat istighfar, solawat dari kita doa. Boleh kita membaca sholawat yang dibuat oleh para ulama, dan nanti kita akan mendapatkan keistimewaan dari sholawat tersebut. Tapi syarat ketika membaca sholawat tersebut, pertama kita harus dalam keadaan suci, punya wudhu. Fenomena zaman sekarang kan lihat tanah luas, rumah mewah, megah, mobil bagus, kita sholawatin dulu, kan gitu ya. Kalau kita lihat mobil mewah terus kita pengen tapi belum punya uang, kita sholawatin dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak kebeli tuh mobil ya. Kenapa? Ya bacanya sambil nggak punya wudhu. Kalau kita sambil kentut, kurang ajar kan ya, kurang sopan. Harus dalam keadaan suci dari hadas kecil hadas besar. Yang kedua harus bersih dari najis. Yang ketiga harus menghadap kiblat. Yang keempat harus berpikir tentang Nabi, seolah Nabi hadir di depan kita ketika kita membaca sholawat. Kita tidak pernah tahu bentuk Nabi, wajah Nabi seperti apa. Kan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan itu. Di Al-Barjanji jelas bagaimana bentuk wajah Nabi, rambutnya, tubuhnya seperti apa. Baca terjemahnya, jangan dijadikan jimat saja Al-Barjanji ini. Baca terjemahnya supaya kita paham. Oh, Nabi ini wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini, badannya, dadanya, tangannya seperti ini, sehingga kita bisa membayangkan beliau ada di depan kita ketika kita membaca sholawat. Insya Allah dengan syarat yang 4 tadi, kita akan mendapatkan keistimewaan dari pembacaan sholawat Nabi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada guru kita, yaitu beliau Kiai Abed Nurdin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Faiddah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khusus bagi kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.